Oke, saya pikir tadi saya keluar, ternyata nggak keluar. Oke, ya, terima kasih ya. Mbak Desi, banyak contoh-contoh dari Mbak Desi yang bisa teman-teman eh, lakukan di dalam rancangannya masing-masing. Ya, bukti-bukti dibuktikan dengan gambar itu akan lebih lebih greget gitu ya, dibanding kita hanya menulis saja. Nah, ya, jadi ini juga bagian yang penting ya yang dilakukan, dan terima kasih Mbak Desi sudah menyampaikan pekerjaannya sehingga bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Jadi semakin lengkap bukti-bukti yang diungkap di dalam isu ya teman-teman semua itu semakin baik ya gitu ya. Nah, Rafin udah siap Rafin? Udah siap, Pak? Ya, silakan. Oh, langsung ya, Pak? Langsung lah, apalagi Oke, udah. oke. Baik. Izin saya skrip, Pak. Silakan. Gimana, Pak? Udah terlihat? Ya, udah terlihat. Agak diperbesar sedikit. Oke. Oke. Baik, Pak. Jadi judul rancangan saya itu poin 1971, Wih, optimalisasi Google Sites sebagai portal ada urusan brandingnya internal itu ya. BPS. Poin 1971 Data ya. Banking. Maksudnya apa Ya, tuh? Pak. Poin 1971 tuh. Portal urusan internal BPS 1971, Pak. Hmm, gitu ya. Mantap. Ya, Pak. Jadi ini ada lembar persetujuan, kemudian lembar pengesahan. Kata pengantar, tadi udah ada Oke. paragraf penutupnya. Ya. Juga segmentum. Kemudian daftar isi yang merah ini masih dibuat untuk minggu depan. Daftar tabel juga belum saya fixkan. Daftar gambar juga. Di pendahuluan mulai dari ASN, penting ASN, sampai dengan eh, urgensi pelaksanaan ratsar dan juga kegiatan aktualisasi. Nah, ini udah ada itu ya. Kemudian Tadi kegiatan aktualisasinya udah ada. udah Pak di paragraf terakhir. Ya, ya. Oke. Kemudian tujuan, ada dua tujuan, tujuan umum, kemudian tujuan khususnya juga sudah menyebutkan gagasan itu, Pak. Oh Gagasan iya, tunggu saya baru kreatifnya. ingat nih Mas Alvin ya. Saya Ya, baru Pak. ingat nih. Ada yang belum saya sampaikan nih teman-teman semua. Karena isu itu bersumber dari kegiatan agenda 3 ya. Tolong nanti di dalam penjelasannya isu ya penjelasannya isu teman-teman menjelaskan bagaimana isu tersebut diambil dari agenda 3 tersebut. Ya, jadi ada ada eh, tulisan bahwa isu yang kita ambil itu dari agenda 3 yaitu manajemen ASN ASN dan smart eh, ASN. dan smart ASN. Nah, gitu. Itu yang perlu disebut juga. Sorry, maaf ya. Nanti bisa juga tadi di dalam paragraf yang itu Mas Rafin, yang di latar belakang itu bisa juga. Nah, di sini juga bisa. Di paragraf terakhir itu kan sebelum isu, eh, kan isunya disebutkan di sini, Mas Rafin. Di latar belakang dulu, Pak. Nah, isunya disebut nggak? Ada kan? Kalau di latar belakang nggak menyebutin isu, Pak. Oh, tolong nanti ditambahkan satu paragraf ya, Rafin ya. Paragraf yang Oh, iya, Pak. meringkas dari bab tiganya Meringkas dulu, Pak. ya, Baik. teman-teman. Kemarin soalnya di petunjuknya itu
belum itu kemarin, belum apa? Ini Katanya belum menyinggung isu ya ini latar belakangnya saya secara umum. saya sampaikan karena ada teman-teman penguji yang maunya di latar belakang tuh udah muncul isu dan gagasan kreatifnya. Jadi kelihatan ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Nah, itu nanti dimunculkan agenda tiganya juga boleh. Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Untuk ruang lingkupnya dijelaskan itu secara singkat saja. Nah, di mana Nah, ini aktualisasi ini, mencakup isu-isu yang diamati sebenarnya bukan ke arah isunya, kegiatannya kali Mas Raf. oh ya, Heeh. kegiatan-kegiatan, kegiatan Yang pada subbagian ini. ya yang akan dilakukan di rancangan ini adalah A, B, C, D. Nah, kegiatannya apa aja gitu. Kemudian dilakukan di mana ya, kemudian baru tanggal berapa sampai tanggal berapa kan gitu ya. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Kemudian di profil instansi, jelaskan BPS secara umum, visi dan misi. Kemudian sedikit menjelaskan tentang BPS Kota Pangkal Pinang. Dan strukturnya kemarin juga Oh, masih diskusi, belum ditampil. oh, belum. Jadi mau lihat hasil diskusi hari ini sama coach. Itu Oke. tadi yang struktur lama kan tadi, yang maksudnya per Hmm, seksi itu hmm, kan hmm. udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Jadi bingung. Mungkin nanti ke depannya lebih baik dibuat kayak Desi aja sih. Ah, Lebih pas gitu, Pak. dan kalau ada foto juga boleh. Terus core value ya, per alaknya belum ya. Oh ya, core value instansi juga belum Ya, ditampilkan. ya. Profil peserta, Fotomu mana fotomu? iya Pak, juga belum gitu Pak, Udah belum belum. milih foto yang pas Pak. Oke, boleh pakai foto-foto yang keren juga boleh gitu ya. Jangan nggak usah yang ini ya, yang kaku-kaku gitu seperti foto di Baik Pak, apa community gitu. Jangan juga pakai foto yang keren juga boleh. boleh ya Pak ya? Nah ini ya, boleh, Baik Pak. boleh banget. Ini juga keren nih. Nah, yang Mas Rafin sampaikan nih. Ya, Ini sekilas tentang riwayat pendidikan dan juga sekarang di PPS Kota Pangkal Pinang itu sebagai apa, ditugaskan di mana gitu Pak. ini namanya storytelling keren. Ada ini nggak, Mas Rafin, keunggulannya kamu di mana gitu, di bidang apa gitu? Udah Oh iya, ditulis itu di sini. belum disampaikan Pak, belum ditulis. Mungkin Oh, nanti sampaikan ditambahkan. juga. Ya, Lanjut masuk ke bab 3. Nah ini mungkin tadi bisa ditambahin itu ya, intro kayak Desi tadi juga heeh, bagus. heeh, heeh. Sip. Ini kan cuma satu kalimat aja nih, secara khusus penulis mengamati permasalahan yang ada di unit kerja sebagai guru itu kayak kurang Ya, kurang greget lah. Kayak Desi ya, tadi juga bagus. ya. Perlu ada ini juga kan, ada diskusi. Kalau memang ada diskusi, perlu disampaikan fotonya juga. Itu keren. Ya. Baik Pak. Nah ini jadi ada 3 isu yang terkait subbagian umum. Isu yang pertama itu belum optimalnya layanan pencarian anggaran. Itu kurang lebih kenapa pencairan anggaran itu kadang-kadang telat atau agak molor gitu. Saya jelaskan di sini kenapa. Juga Hmm, mungkin nanti saya juga udah kebayang sih Pak, apa dokumentasinya gimana itu, bukti-buktinya ya. tumpukan tumpukan dokumen di meja PPK kayaknya cukup membuktikan. Hmm, Nanti saya coba lampirkan itu. ya. Ini bisa kamu jangkau nggak nantinya? Hmm, Kalau ini intervensinya kurang lebih agak itu sih Pak. Nanti di analisis APKL yang saya buat itu kelihatan juga nilainya. hmm, Kemudian yang kedua itu kurang optimalnya sistem kearsipan laporan keuangan pada BPS Kota Pangkal Pinang, itu kayak kasus terjadi yang SPG dan lain sebagainya. Itu kan kalau intervensinya sih kebayangnya itu bikin kartu medali gitu Pak. hmm, Itu bisa saya. Kalau buktinya mungkin apa, screenshot dari drive SPI di kantor kami itu
ada nomor-nomor SPM yang terlangkah karena masih belum lengkap, nunggu kelengkapan dari teknis gitu Pak. Ini tuh bisa ditampilkan juga ya, Ya. sebagai dokumentasi. Nah, untuk yang ketiga ini tadi Nah, juga ini yang sempat saya disinggung sampaikan nih. Bapak Heeh. sampaikan tadi Pak Iya, Sukazi. iya. Nah, ini Ini yang. sebenarnya saya bingung juga mau ngasih judulnya itu gimana, Pak. Jadi Mm-mm. akhirnya kalimatnya gini, sedangkan tujuan apa itu namanya isunya ini, Pak, nggak lemahnya koordinasi sih sebenarnya. Kenapa sih muncul apa tadi penyelesaian saya tadi itu karena ada beberapa pekerjaan di masing-masing tim kerja tuh seharusnya bisa dijadiin satu portal gitu Pak. Jadi antar tim kerja itu bisa ngelihat satu sama lain kerjaannya gitu Pak. Bisa bantu Hmm. juga. Ya, ya berarti mungkin bukan lemahnya koordinasi karena kalau lemahnya koordinasi itu terlalu berat buat kita gitu ya. Iya, iya Pak. Kita terlalu berat. Mungkin nanti bisa dicari kata-katanya yang Belum memang bisa. tersedianya portal sih tadi Pak. Mungkin itu lebih Iya, tepat, lebih enak. lebih tepatnya baru kepikiran tadi Pak. Ya, Pas Bapak sebut oke. sambil mikir kan kayaknya Makanya, pasnya belum tersedianya portal. Pas Desi menyampaikan juga itu, oh iya bisa kayak gini kalimatnya gitu. oke, sip lah. dapat dapat Mantap. ide dari tugasnya Desi tadi, Ya, RA-nya Desi tadi. ya, Makasih Desi. ya, mantap. Ya, ini gunanya kita saling berdiskusi kan. Iya Pak. Ya, ini juga kalau bukti-buktinya ada kita sampaikan juga ya, Mas. Tapi Iya, ya, Pak. Kemudian penetapan core isunya saya pakai yang APKL Pak. mm, mm, ya, Jadi saya tuliskan sedikit APKL berdasarkan itu apa diskusi aja. udah ada ya, tulisannya Iya berdasarkan Pak. diskusi dengan. Oh, yang itu belum saya sampaikan juga sih Pak. Nanti ditambahkan. Ah, Diskusi tolong dengan ditambahkan. rektornya. Iya Ya, Pak. terus dicetak tebal yang terpilih. Iya Pak, ini tiga. Oke. Nah ini Pak yang saya sampaikan tadi dari skor yang ada itu yang membedakan poin 1 sama 3 itu sebenarnya ada di bagian layaknya Pak. Kalau secara subjektif ya Pak Hmm. dari penulis saya sendiri. Itu kalau yang satu intervensinya itu agak berat gitu Pak karena melibatkan tim kerja lain. Karena kan untuk melengkapkan proses pencairan itu kan dari tim kerja lain. Jadi kalau intervensi dari sayanya itu agak berat gitu. Jadi saya kasih skor 4. Sedangkan kalau yang belum adanya portal itu kan hanya di tim kerja saya aja, tinggal menyediakan, sebuah umum tinggal menyediakan. Jadi nggak menunggu dari tim kerja lain untuk proses intervensi gitu Pak. Jadi tinggal Hmm. saya di tim subak umum itu menyediakan aja portalnya. Sedangkan tim teknisnya itu tinggal menggunakan saja portalnya. Nggak nggak turut menyelesaikan masalahnya, tapi cuma eh, sebagai apa ya pengguna ya Pak. Oke. Jadi nilai yang pelengkap apa pencairan anggaran tadi itu intervensi saya nggak sekuat itu, jadi saya kasih nilai 4. Kemudian yang portal ini tadi saya kasih 5 karena lebih bisa saya itu kan, lebih saya bisa diaktualisasikan lah. Nah untuk keterangan tadi ini saya buat per item jelasnya Mm-mm. Ya, ini yang saya sampaikan. maksud tadi Mbak Desi. Ya, ya, oke. Ini sekilas ulasan dari hasil APKL-nya. Ini yang sesuai dengan yang terpilih kan, Mbak? Mas Iya Taufik. Pak, membahas yang terpilihnya aja Pak. Mm-mm. Oke. Ini juga dampak-dampak pada individu, unit kerja, juga unit kerja lain, dan stakeholder-nya. Kalau stakeholder ini sifatnya umum aja sih Pak, nggak, karena mengkaitkan ke stakeholder eksternal juga agak susah gitu Pak. Jadi secara tidak langsung kayak Bapak jelaskan minggu lalu. Nah, ini kan keren ini, Analisis core isunya ini Pak, fishbone-nya. saya pakai fishbone Nah, diagram. ini yang saya maksud nih ada lingkaran-lingkaran atau tanda-tanda di mana teman-teman bisa memilih
ya, memilih akar permasalahan yang akar penyebab masalah yang akan diintervensi. Kayak gini, ya, ini yang dimaksud. Nah, ini nanti akan sebelum teman-teman menjelaskan keseluruhan, kemudian nanti di bawahnya itu penjelasan tentang akar penyebab masalah yang akan diselesaikan, yang mana aja. Itu disebutkan juga ya, Mbak Mas Rafin. Iya Pak, diceritakan di bawah Oke, Pak. oke. Jadi dari apa namanya tulang-tulang yang akan saya intervensi itu saya jelaskan di 4 paragraf ini Pak. Oke, sip, Pak. Nah, tolong tadi judul gambarnya jangan di atas, Mas Rafin, di bawah. Ya. Oh iya Pak, gambarnya. Nah, terkait gagasan kreatifnya ini langsung Masih dari isu yang isu besar. ini, nah, isu ini Mhm. nanti direvisi Nanti gitu. direvisi. Ya, maka penulis mencoba memberikan gagasan yang kreatif Mhm. dengan judul Nah, sama itu dengan dicetak judul tebal tadi Pak. aja. Cetak tebal aja. Ini dicat kembali Pak. Ya. Oke. Ini udah Terkait langkah-langkahnya dengan berarti. belum ada langkah-langkahnya sih Pak, Belum ya? cuma menjelaskan kenapa pakai Google Site, kemudian Oke. kenapa harus dibuat, sama kaitannya sama Google AdSense sama KSN. Nah, Kalau ini matriks. penjelas. Ini kan langsung ke sini kan berarti harus ada jembatan itu loh. Oh iya Pak, Ya kan harus tadi ada jembatan untuk ke dalam matriks tadi. Oke. baik Pak. Itu yang Berarti tolong. eh, bentuknya list kegiatan ini ya Pak di List atas ini. kegiatan. Ya, betul. Bisa seperti itu. Ya. Baik Pak. Untuk kegiatan yang pertama itu observasi dan eksplorasi kebutuhan fitur, Pak. Jadi sebelum bikin Google Hmm. Sites itu kan nggak semua permasalahan tulisan internal kantor itu bisa dibuat dalam satu waktu. Jadi tujuan langkah kegiatan pertama ini untuk menyaring fitur-fitur apa sih yang saat ini perlu dihadirkan di portal itu. Jadi mungkin tahapannya konsultasi dulu dengan mentor, kemudian observasi kebutuhan fitur pada unit kerja ini dengan cara apa ya? Mungkin environmental scanning kayak tadi. Jadi bertanya ke tiap-tiap tim kerja, kira-kira Nah, ini dibutuhkan atau kayaknya enggak perlu gitu, Pak. persiapan juga kan untuk melakukan observasi. Persiapannya apa nih yang perlu disiapkan? Itu mungkin yang Mungkin ada form gitu ya, Pak. mungkin Menyiapkan form. ya. Jadi Baik, Pak. persiapannya itu yang perlu ditambahkan. Terus outputnya itu kan tadi contohnya kan satu, ya angka satu, terus dalam kurung satu gitu ya. Nanti ya. Iya, Pak. Seperti Fazi tadi ya, Pak ya. Ya. Kemudian ini juga menyeleksi masukan-masukan dari tim kerja dan subak umum dari ringkasannya dan melaporkan ringkasan ke mentor. Tahapan kedua itu mempelajari pembuatan Google Sites-nya, meminta arahan mentor, kemudian mencari referensi pembuatan Google Sites, mempelajari tahapannya, membuat ringkasan tahapan, dan melaporkan. Ya. Oke. Selanjutnya itu mengumpulkan bahan-bahan penunjang portal, semisal diperlukan foto, tadi dibutuhkan Google Sheet, sumber-sumber lain yang bisa mendukung portal itu bisa dikumpulkan jadi satu database laporan, dan tapi outputnya itu saya tulis dalam bentuk laporan gitu Pak. Oke. Sip. Itu melaporkan Kemudian, bahan-bahan ke mentor ya. oh iya Pak, ke mentor Pak. Laporan ini saya laporkan ke mentor. Kemudian proses pembuatannya, termasuk di dalamnya itu merancang dulu bagaimana tata letaknya, kemudian dari bahan-bahan yang dikumpulkan tadi disinkronisasikan dengan Google Sheet-nya, kemudian memilih tampilan yang menarik, membuat Google Sheet-nya jadi menarik, kemudian hasilnya ini dikonsultasikan ke mentor. Outputnya ini dalam bentuk alamat web gitu Pak. Hmm. Hmm. Jadi udah ada Google Site-nya. Di tab kelima,
Ini sebenarnya saya juga bingung. Tadi dapat saran dari Bapak kan kalau outputnya dua, itu sebaiknya apa ya? Ada dua Dibikin dua kegiatan. kegiatan aja. Mungkin ini juga Ini akan saya pecah jadi sosialisasi, dua uji kegiatan. coba, dan. Nah, kan ada dan kan di Nah, situ. iya Pak. Ya, Kirain tadinya bisa jadi satu aja. ya. Jadi sebenarnya Mungkin uji coba saya dulu, pecah baru ya. sosialisasi kali ya, gitu ya. Kan uji coba sekaligus evaluasi itu, baru sosialisasi gitu kalau menurut saya. Sosialisasi pertama maksud saya gini Pak mecahnya. Gimana sih Sosialisasi Mas? dulu di Mhm. minggu ini, kemudian sosialisasi uji coba ini maksudnya mensosialisasikan apa aja fitur ada ini, ntar dilempar ke tim kerja masing-masing, silahkan dicoba. Kemudian dalam Nah, itu seminggu uji dua coba, minggu, bukan sosialisasi kalau menurut saya. oh dicoba ya Pak ya. Heeh. Nanti untuk seminggu atau 2 minggu ke depannya baru saya kasih evaluasi, minta Nah, pendapat dari justru nanti teman-teman. sosialisasinya itu yang terakhir sekaligus nanti di dalamnya ada evaluasi gitu. Oh, baik Pak. Jadi untuk output yang pertama itu dokumen laporan berisi undangan, notulen, dan dokumentasi sosialisasinya, Oke, Pak. sip ya. Nah, ini Dicoba teman-teman tadi, ya. Pak. Nah, ini bisa dijadikan satu laporan itu kan, yang isinya Iya, di Pak. dalamnya ada undangan, notulensi, Boleh. dokumentasi, dan daftar hadir sebenarnya. Satu Oh lagi, iya, Pak. Daftar hadir. ya itu ya teman-teman ya gitu ya. Kalau melakukan sosialisasi atau uji coba begini nih yang keren. Seperti Mas Rafin. Kemudian Ya, untuk output yang kedua, nanti kegiatan yang kedua itu laporan hasil evaluasinya. Jadi setelah diminta form kepada teman-teman, itu dibuatkan laporan evaluasinya. Terakhir, kegiatan tindak lanjut evaluasi portal. Jadi dianalisis ringkasan tadi, laporan tadi, kemudian mencari solusinya, apakah bisa diselesaikan atau tidak. Kalau enggak, kita kasih catatan saja. Kemudian perbaikan-perbaikan dilakukan hasil evaluasi tadi. Kemudian kegiatan-kegiatan ini dibuatkan satu laporan dan dilaporkan kepada mentor. ya mungkin nanti ini bakal rancunya di kegiatan sosialisasi tadi mungkin Mas Iya, Pak. Rafin ya. Ya, karena begitu sosialisasi biasanya itu udah suatu yang final setelah evaluasi gitu. Nah, baru kita sosialisasikan ke seluruhnya. Itu yang agak rancunya nanti di eh, kegiatan sosialisasi ini. Nah, ini yang mungkin nanti Mas Rafin bisa bisa ini ya, memperbaiki ya. Kalimat, Nah, iya, redaksinya gimana? nanti supaya nggak rancu nanti. Kok habis sosialisasi ada evaluasi lagi gitu kan? Ada tindak lanjut lagi, tindak lanjut evaluasi gitu. Jadi judulnya lebih baik uji coba aja ya, Pak ya. Ya, sebaiknya seperti itu. Oke, Udah, Pak. Mungkin mantap. sampai situ Terima saja. kasih, Mas Rafin. Kita beri aplaus untuk Mas Rafin. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin satu lagi cukup ya? Satu lagi cukup ya? Satu lagi Cukup, Pak. teman-teman yang mau Sampai 45 gitu, menyampaikan, Pak. ya Izin Pak, silakan, Mode. izin share screen ya Pak. Silakan. Izin Pak, apakah sudah terlihat layar saya? Belum, masih gelap, masih gelap. Oke, baru terlihat. Silakan. Oke, jadi di sini untuk aktualisasi yang saya buat itu mengenai dashboard interaktif statistik pariwisata atau Dasinpar di BPS Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini ada kata pengantar, terus daftar isinya ini belum saya revisi Pak karena masih belum pastikan draft isiannya itu. Ini juga daftar gambar dan daftar tabelnya masih kosong juga. Nah, terus untuk yang pendahuluan ini mungkin sama kayak teman-teman itu berhubungan dengan
alinea keempat pembuka Undang-Undang Dasar, terus juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, terus di paragraf kedua nih saya masih belum masuk ke isunya kan Pak, karena kemarin tuh apa ya, perintah yang di Di panduan. kepretnya tuh ya di panduannya itu belum masuk ke isu, jadi saya baru mengenai apa ini CPNS-nya Pak, pelatihan latsar CPNS-nya gitu, belum Ya. masuk ke isunya. Nanti Nanti akan keberakhlaknya juga belum ya, tambahin aja keberakhlaknya kan masih CPNS kan, terus ya berakhlak ini ada sih Pak untuk udah penguatan ada core ya value karakter ya. ASN Oke oke. berakhlak ya. Ya, Tinggal baru nambahin isu berarti ya Pak. isu ya. Oke. Isu dan gagasan kreatif itu yang penting. Oke Pak, Jangan siap. isunya doang, tapi ada gagasan kreatifnya. Oke Pak, siap. Lalu untuk tujuannya itu berdasarkan uraian pada latar belakang tadi, tujuan umumnya itu untuk mengimplementasikan gagasan kreatif yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Lalu kalau untuk tujuan khususnya sendiri itu untuk mengoptimalkan penggunaan data statistik pariwisata di BPS Kota Singkawang. Nah, itu nantinya juga sebagai wujud bentuk kerjasama antara Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kota Singkawang. Lalu untuk ruang lingkupnya sendiri itu kegiatannya itu dilaksanakan di unit kerja seksi statistik distribusi, di mana aktualisasinya sendiri itu terdiri dari 6 kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 28 Agustus sampai 7 Oktober 2023. Lalu untuk profilnya ini profil BPS. Terus kalau untuk susunan strukturnya masih secara umum Pak, ini karena saya ambil dari websitenya BPS itu masih seperti ini gitu kan. Nanti akan Ya. saya tanyakan kembali ke bagian umum. Sebagaimana susunan struktur organisasi di BPS Singkawang itu seperti apa gitu. Ya sebenarnya umumnya seperti ini kan. Iya, heeh. Soalnya saya bingung Pak di kelompok jabatan fungsional nih nanti kayak mana gitu kan. Saya bingungnya pas di bagian jadi saya masih pakai secara umum gitu. Ya, tadi modifikasi aja sih Mbak Desi, itu modifikasi sehingga nama kita jadi kelihatan kan. Iya benar Pak. Oke, selanjutnya ada visi dan misi dari Badan Pusat Statistik. Lalu ini ada core values Badan Pusat Statistik, yaitu core values ASN berakhlak. Ini ada panduan perilaku kode etik dari masing-masing nilai dasar berakhlak. Lalu untuk fungsi dan uraian tugas ini saya sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang uraian tugas seksi statistik distribusi. Lalu untuk profil peserta masih belum ada fotonya kan Pak, karena saya pikir enggak perlu pakai foto-foto gitu, jadi saya nggak cantumin. Terus ini juga profil singkat aja dari saya SD sampai akhirnya CPNS di BPS Kota Singkawang. Ya, narsis sedikit nggak apa-apa lah. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Boleh. Apalagi kita mau menjual ini kan, menjual gagas apa namanya, istilahnya apa yang menjadi Ide, gagasan kreatif gitu ya Pak ya? ya ini loh kemampuan kita, misalnya mungkin Mbak Maudi punya skill atau pengetahuan yang berbeda dari yang lain, itu juga bisa di sini diceritakan di sini gitu. Oke Pak, siap Pak. Lanjut ya Pak. Terus Silahkan. kalau untuk rancangan aktualisasinya, ini kalau dari deskripsi isunya, itu berdasarkan hasil pengamatan saya selama bekerja kurang lebih dari 5 bulan, masih terdapat kegiatan yang kurang dalam mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN. Selain itu juga berdasarkan uraian tugas yang di bab sebelumnya dan diskusi dengan mentor, ada 3 isu yang saya pilih. Nah, itu yang pertama, belum optimalnya penggunaan data survei tingkat penghunian kamar hotel atau VHTS di BPS Kota Singkawang. Karena pariwisata di Kota Singkawang ini lumayan menyumbang apa ya pertumbuhan ekonomi gitu Pak di Kota Singkawang. Makanya saya tertarik. Penggunaannya, Iya, penggunaan datanya. penggunaan itu kan berarti dari sisi eksternal loh yang menggunakan. Saya bingung juga sih Pak dengan penggunaan kata-katanya karena kan apa ya, data yang kita hasilkan tuh yang masih belum optimal gitu Pak, yang masih apa ya, visualisasinya gitu Pak untuk digunakan oleh pihak eksternal gitu. Jadi bukan penggunaan berarti. Penggunaan tuh berarti kan kalau menurut saya
tapi itu eksternal yang belum optimal menggunakan datanya Hmm. gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, jangan sampai kita membuat isu yang mengintervensi eksternal, karena kita susah mengintervensi eksternal kan gitu. Jadi yang kita intervensi yang bisa kita perbaiki. Ya Oke, Pak. walaupun nantinya eksternal merasakan dampaknya. Oke, Pak, siap. Nanti saya diskusi lagi dengan Ya. mentor terkait ada kata-kata di isu yang pertama ini. Terus lanjut ya, Pak. Ini ada saya cantumin sedikit apa ya, alasan saya memilih isu tersebut gitu. Itu karena direktori hotel yang dimiliki BPS Kota Singkawang itu kan setiap tahun harus diperbaharui. Nah, terus untuk penggunaan data sendiri itu masih belum optimal karena hanya dirilis setiap tahun melalui publikasi statistik tingkat hunian kamar hotel gitu. Padahal banyak instansi pemerintah ataupun swasta, salah satunya tadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu lebih memerlukan perkembangan data interaktif tingkat penghunian hotel setiap bulannya gitu. Makanya ini masih belum menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk yang kedua, isu yang kedua itu belum optimalnya pengumpulan data survei harga konsumen atau SHK di BPS Kota Singkawang. Nah, ini satu lagi Mbak Modi ya, teman-teman juga yang lain. Jadi belum optimalnya pengumpulan data itu kan sebenarnya banyak ya. Maksudnya tahapan kegiatannya tuh banyak gitu pengumpulan data itu. Di mananya gitu maksud saya, tolong disorot di lebih kecil lagi cakupannya, di mananya yang belum optimal gitu. Kalau pengumpulan data itu kan bisa dari sisi kuesionernya ya kan, mungkin dari sisi probingnya yang belum, ya kan Ya Pak, gitu. ini yang saya bahas lebih ke kuesionernya sih Pak. Yang Nah, masih menggunakan PEPI, kenapa tidak beralih ke KEPI gitu Pak. hmm, ya mungkin Jadi, lebih disorot ke situ. oke Pak, siap. Ya. Jadi isu kedua ini tadi seperti yang saya bilang, kenapa tidak beralih ke KEPI gitu Pak. Karena kan SHK tuh lumayan banyak menggunakan daftar Nah, ini juga daftar HK eksternal tiap loh, minggu. Mbak Modi lah, hati-hati loh, ini eksternal juga, Apanya Pak? ya kan? Eksternal yang kita nggak bisa memperbaiki ini PEPI jadi KEPI gitu. Hmm, Bisa nggak kita memperbaiki itu? Kan itu dari pusat kan, bukan kita kan. iya sih Pak. Nah, itu maksud saya. Hmm. Nah, kita nggak bisa, jadi isu itu sebenarnya bagusnya kita munculkan supaya bisa kita perbaiki. Bukan orang lain atau eksternal yang perbaiki. Gitu. Jadi menurut saya yang bisa kita jangkau untuk kita perbaiki. Minimal itu ada di internal kita atau di diri kita gitu. Untuk saat ini ya, aktualisasi ini kalau menurut saya di diri kita dulu. Bisa nggak diri kita memperbaiki hal itu? Itu pertanyaannya bagi isu yang muncul. Oke Pak, siap. Ya, Nanti saya nanti diskusikan lagi diperkecil dengan. lagi aja, diperkecil lagi aja cakupannya yang bisa kita intervensi. Oke Pak, siap. Ini juga kalau yang untuk isu ketiganya itu masih tentang ini Pak, belum tersedianya forum terintegrasi untuk fenomena perubahan harga konsumen di BPS Kota Singkawang. Berat-berat nih kamu isunya nih Mode nih. Ya Pak, soalnya Berat-berat nih. waktu diskusi sama mentor tuh berat-berat juga Pak. Terus saya pikir Iya. kayaknya sebenarnya masih bisa kan Pak kalau yang kayak forum terintegrasi ini dibuat dashboard dashboard kayak bentuk website gitu Pak. Nanti isinya forum-forum yang orang tuh bisa nulis gitu fenomena-fenomena terkait perubahan harga gitu Pak. Tapi Hmm. itu gimana ya Pak? Saya pun masih bingung ini bisa diaktualisasikan atau enggak. Makanya Persetujuan. ya jadinya kan nanti ada penetapan core issue juga kan. Yang mana yang lebih cocok untuk aktualisasi saya gitu Pak. Forum, soalnya forum sih ya, bukan diperkecil lagi aja menjadi alat gitu ya. Alat yang untuk ya istilahnya belum tersedianya
media, media misalnya kan gitu. Ya, saya Media media gitu sih Pak, pakai untuk wadah. mendukung forum gitu kan gitu kali. Jadi jangan forumnya gitu. Kalau forumnya kayaknya kita terlalu berat untuk kita padahal nantinya kita buat wadah tadi kan, Ya, buat wadah. itu sih Oh, tujuan saya Pak buat wadahnya gitu. Cuman ya mungkin itu memang kali. pemilihan katanya mungkin Pak yang Mm-mm. mungkin masih belum Ya, jadi tepat. cakupannya diperkecil gitu ya dari isunya biar kelihatan bahwa isunya tersebut bisa kita eh, selesaikan secara eh, secara cakupan kita ya, cakupan dari pekerjaan kita. Oke Pak. Ya. Oke, lanjut. Terus untuk penetapan core isunya sendiri, saya itu pakai kriteria USG. Nah, itu juga saya bahas penetapan nilainya itu bersama dengan mentor. Nah, adapun hasil dari analisisnya sebagai berikut, di mana akhirnya core issue yang terpilih itu adalah belum optimalnya penggunaan data survei tingkat penghunian kamar hotel atau VHTS di BPS Kota Singkawang. Nah, ini ada keterangan mengenai masing-masing poinnya. Ya. Lalu selanjutnya saya jelaskan kalau ditinjau dari sisi urgensi itu isunya tergolong sangat penting karena apa gitu Pak. Terus kalau dari sisi seriousness-nya itu karena apa, terus kalau ditinjau dari sisi growth-nya itu karena apa. Lalu untuk dampak yang terjadi, untuk yang individunya sendiri ini saya pakainya ini Pak, terasanya kemampuan peserta dalam menelaah pelaksanaan survei-survei yang dilaksanakan oleh unit kerja peserta. Jadi kayak lebih ke, karena ini lebih ke sisi positif gitu ya Pak, dampak positif gitu. Kalau dari individu pesertanya. Sedangkan kalau dari unit kerja lain dan unit kerja peserta mungkin ada kehambatan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya isu tersebut tidak diatasi. Ya, jadi itu arahnya itu sebenarnya dampak yang negatif ya, karena isu tersebut kalau tidak segera ada solusinya bakal berdampak negatif apa ke kita gitu. Ya. Oke Pak. Ya. Terus kalau analisis core isunya ini saya juga sama dengan yang lain menggunakan teknik diagram fishbone. Nah, ini diagram fishbone yang saya buat. Terus memang belum ada penjabarannya, Pak. Belum saya Oh, masih jabarkan. Ya, sederhana juga tuh fishbone-nya. iya, Pak. Hmm. Soalnya masih juga agak bingung, Pak, menentukan akar-akar penyebabnya ini gitu. Hmm. Nah, ya jadi saya masih yang secara umum. Oke. Ya. Nanti digali lagi ya. Oke, Pak, siap. Terus kalau untuk gagasan kreatifnya, yang seperti yang udah saya sebutkan di awal tadi, itu membuat dashboard interaktif statistik pariwisata atau Dasinpar di BPS Kota Singkawang, di mana nanti bisa juga mempermudah pihak eksternal seperti OPD atau instansi lainnya untuk melihat secara real time perkembangan statistik pariwisata di Kota Singkawang. Nah, selain itu mempermudah juga bagi instansi saya kalau misalnya apa ya, memperbaharui direktori hotel itu sendiri gitu Pak. Jadi nanti disediakan direktori, nanti OPD seperti Dinas Pariwisata tuh bisa update gitu. Oh, ini ada tambahan hotel baru loh, alamatnya di sini, terus nomor HP-nya atau kontak yang bisa dihubungi apa gitu Pak. Rencana saya sih seperti itu Pak. Nah, terus untuk merealisasikan gagasan kreatif tadi, ada 6 kegiatan yang saya lakukan, yang selanjutnya akan dijelaskan pada matriks kegiatannya Pak. Seperti ini. Hebat kamu ini sampai eksternal. Keren. Soalnya kemarin tuh pas sama mentor tuh kayak bahasnya tuh ke pihak eksternal terus, jadi saya pikir oh Ya. apa saya buat seperti itu gitu Pak. Ya. Jadi, Tapi ini kan berarti nanti persiapannya Maudi harus matang nih karena pihak eksternal akan kita libatkan gitu kan. Oke Pak, nanti saya diskusikan lagi sih sama mentor terkait itu Pak. Ya. Kalau Untuk mentornya saat yakin ya dengan bisa mengundang atau
selama ini dekat dengan dinas pariwisata itu bagus sih kalau menurut saya. Kemarin sih kebetulan memang subjek matter saya tuh diundang untuk jadi narasumber di mengenai data pariwisata gitu, Pak. Jadi ya mungkin dapat inspirasi dari situ, terus coba dibuat kayak gini gitu, Pak. Katanya Oke, gitu. oke. Untuk kegiatannya itu yang pertama menelaah semua kegiatan statistik pariwisata di BPS Kota Singkawang. Untuk tahapan-tahapannya seperti ini. Terus outputnya itu satu dokumen laporan hasil kegiatan menelaah. Untuk yang kedua itu membuat rancangan database seperti mempelajari pembuatan dashboardnya, terus menyiapkan tabulasi data. Yang terakhir harus melaporkan hasil rancangan tadi kepada mentor. Terus outputnya itu satu dokumen laporan rancangan database. Lalu untuk yang ketiga, itu membuat rancangan fitur dan desain tampilan dashboard. Lalu kalau untuk outputnya sendiri itu satu dokumen laporan rancangan dashboard. Terus kalau yang keempat, itu membuat dashboard interaktifnya. Rencananya sih pakai Google Data Studio nih Pak, tapi ini belum fix mau pakai apa. Sementara sih pakai itu karena dapat arahan juga dari mentor dan teman kerja gitu Pak. Coba pakai Google Data Studio. Terus kegiatan kelima itu melakukan uji coba. Outputnya satu dokumen laporan hasil uji coba nanti. Terus yang terakhir melakukan sosialisasi penggunaan Dasinper tadi kepada pegawai BPS Kota Singkawang. Nggak keluar ya? Nggak keluar ya? Nggak keluar Ya, pariwisata ya? iya. Ini sementara sih Pak. Belum ada kepikiran untuk sosialisasi keluar juga gitu. Nanti diskusikan lagi Pak, komentar. Nggak apa-apa, justru kalau nggak keluar nggak apa-apa. Mungkin tindak lanjutnya nanti. Iya Pak, masih menyusul sih Pak kalau masalah itu, karena belum tahu ke depannya kayak gimana kan. Oke, keren Pak Modi Oke, ya. ya sekian dari saya, makasih. Oke, kita beri applause untuk Pak Modi. Aduh, saya kedinginan nih. Kedinginan, dingin banget. Ya. Ya, jadi teman-teman semua itu contoh-contoh yang luar biasa ya yang teman-teman sudah buat. Ya, nanti teman-teman yang lain kan berarti tidak menampilkan nanti di yang berikutnya teman-teman yang lain yang belum menampilkan nanti akan menampilkan gitu ya. Ya, tapi dari contoh-contoh tadi ya teman-teman bisa belajar untuk menambahkan ke dalam rancangannya masing-masing. Ya, untuk Jai, Elvira, ya, kemudian Revan, ya, Tika dan Aldi, nggak usah ini ya, nggak usah eh, berkecil hati gitu ya, karena nggak ditampilkan gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya teman-teman yang belum sekarang nanti ditampilkan di pertemuan berikutnya. Dan minta tolong yang belum menampilkan juga nanti tolong perbaiki ya sesuai dengan apa yang tadi kita sudah diskusikan. Dan satu lagi yang paling penting, agenda 3 yang tadi isu-isu tadi itu asalnya dari agenda 3 tolong dimunculkan juga ya. Tadi belum ada yang memunculkan itu soalnya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya tolong diteruskan nih. Kan penjelasannya sudah lengkap kemarin kan. Nah, tolong diteruskan sampai selesai. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan draft yang sudah final, hampir final lah gitu ya. Bukan hampir final, bahkan kalau mau saya sih final, yang final. Gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak ya atas kesediaannya untuk hadir di siang hari ini. Ya, mohon maaf atas kesalahan kata-kata dari saya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.